Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala an-nisaa bit-taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Perempuan adalah subjek pembangunan yang memiliki peran dan hak yang sama besar dengan laki-laki. Dalam satu motivational quote menyampaikan, mendidik seorang laki-laki berarti mencerdaskan seorang individu. Mendidik seorang perempuan bermakna mencerdaskan sebuah bangsa. Betapa pentingnya dan agungnya seorang perempuan dalam mendidik putra-putri bangsa kita. Berbagai tantangan yang dihadapi perempuan saat ini tidak bisa dihindari, namun tenggelam dalam duka juga bukanlah langkah yang tepat. Dalam pandangan sosial masyarakat, perempuan memiliki peran-peran yang sangat strategis. Lalu bagaimana konsep Islam dalam membahas peran seorang ibu? Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tema urgensi kesehatan seorang ibu dalam mewujudkan keluarga yang kuat dan bahagia, dengan rujukan Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan membekali diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan membekali diri dan keluarga dengan ilmu agama berupa tauhid, fikih, syariah, adab, dan juga sejarah Islam. Dan dalam hal ini juga kita pun juga harus mampu menjaga kesehatan kita juga sebelum kita mampu bermanfaat kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, konsep life circle dalam kehidupan seorang ibu untuk mampu mewujudkan keluarga yang kuat, diantaranya adalah ada 3 kuncinya. Yang pertama, kekuatan, kefokusan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep lillah, fillah, dan billah. Lillah, niat semua yang dilakukan dalam kehidupan kita, niat hanya untuk limardhatillah, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fillah, di dalam setiap melakukan apapun selalu di situ ada Allah dan selalu sesuai dengan cara billah, dengan cara syariat agama Islam. Fokus yang kedua, fokus dengan diri sendiri. Kita sebagai seorang ibu harus mampu mengupgrade kemampuan diri kita, potensi diri kita, sehingga kita mampu aktualisasi diri, mampu berprestasi, membangun visi, memiliki mindset berpikir yang terbuka, mengembangkan intelektualitas kita,
manajerial, dan juga mengembangkan support system yang sebanyak-banyaknya sehingga mampu fokus kepada orang lain, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Maka setelah kita bisa selesai dengan fokus kepada Allah, fokus pada diri kita sendiri, dan fokus kepada orang lain, maka perempuan bisa menjadi perempuan-perempuan yang menghantarkan generasi muda, generasi yang unggul, mampu menghantarkan bangsa kita, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang muslim punya kewajiban agar senantiasa memohon ampun terhadap kesalahan yang dimiliki. Selain itu wajib pula untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Terlebih kita sebagai seorang ibu, ibu sebagai ummu wa rabbatul bait. Dalam sebuah hadis pun disampaikan bahwasanya seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika kita dimintai pertanggungjawaban ini dalam mewujudkan keluarga yang kuat, maka membutuhkan ibu-ibu yang sehat. Lalu hadirin, apa definisi dari sehat? Sehat adalah keadaan yang baik dan seimbang secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Atau dalam konsep psikologi, sehat adalah meliputi dimensi bio, psiko, sosial, dan juga spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Lalu, definisi keluarga yang kuat itu apa? Keluarga yang kuat adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batiniah. 8 fungsi sebagai seorang ibu untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan bahagia. Di antaranya yang pertama, ibu memiliki fungsi keagamaan. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Yang ketiga, fungsi cinta kasih. Yang keempat, fungsi pendidikan. Yang kelima, fungsi pelindung. Yang keenam, fungsi reproduksi. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Dan yang kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Jika kedelapan fungsi tersebut bisa dimaksimalkan, fa insya Allah kita sebut sebagai ibu yang sehat dan berdaya, yang mampu menghantarkan keluarganya bisa menjadi keluarga kuat, harmonis, mampu menghadapi terpaan badai sekuat apapun. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air yang berbahagia. Bentangan pilihan peran perempuan menepis stigma bahwa perempuan tidak mampu. Ternyata sejarah membuktikan Sayyidah Khadijah sebagai seorang pebisnis handal, Sayyidah Aisyah sebagai seorang cendekiawan dan intelektual yang luar biasa, Sayyidah Zainab binti Jahsy seseorang yang sangat dermawan, Ummu Salamah politisi ulung sekaligus konsultan politik, Ummu Sulaim seorang perempuan yang cerdas terdepan menginfakkan hartanya untuk dakwah Rasulullah, ibunda Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang pengasuh yang sangat hebat. Bagaimana ibu-ibu kita menentukan peran yang mana? Kita sendiri yang mampu menggali karakter strength dalam diri kita. Mari kita menjadi seorang ibu yang bukan sekedar ada dan menggenapkan peran suami, tetapi mari kita benar-benar bisa menjadi seorang perempuan yang mampu memberikan peran kontribusi di tengah masyarakat kita yang saat ini butuh peran serta kita. Mari bisa menjadi seorang ibu-ibu yang kreatif, inovatif, cerdas, berakhlakul karimah, untuk bisa menjadi perempuan-perempuan yang di bawah kakinya ada surga-surga putra-putrinya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.